Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Sodikin di podcast sore kali ini. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Jadi pada sore kali ini kita akan sedikit membahas berkenaan diskursus, yaitu eksistensialisme antara perjuangan dan kehendak bebas. Jadi di sini yang akan membahas tuntas lebih dalam adalah Mas Sodikin selaku Kabid Riset Pengembangan dan Keilmuan PC IMM Sukoharjo 2022. Dia tidak perlu diragukan berkenaan dengan filsafat, begitu kira-kira. Karena pembahasan filsafat dari tahun ke tahun dia bisa dikatakan hatam lah, begitu kira-kira. Nah, pembahasan ini akan dalam ruang lingkup tentang manusia khususnya, karena eksistensialisme ya akan mengarah ke sana, begitu gitu. Mungkin saya akan mengawali pertanyaan, kira-kira menurut Mas Sodikin ini eksistensialisme yang dimaknai dari filsafat itu apa sebenarnya? Ya, sebelumnya ini ya agak-agak sedikit tanggung jawab besar sebenarnya. Ya. Kalaupun dikatakan udah hatam filsafat dan lain sebagainya, itu terlalu apa ya, memperbesar gitu juga. Artinya sama-sama belajar aja kita gitu ya. Siap. Ya sebagai pemantik aja lah sore ini gitu. Sebenarnya eksistensialisme itu kan hadir sebenarnya dibawa oleh Soren Kierkegaard ya. Tapi betul. Cuman dia tidak menamakan itu sebagai eksistensialisme. Nah, baru tokoh setelahnya yang betul-betul menamakan itu sebagai eksistensialisme, yaitu Jean-Paul Sartre gitu kan. Yang benar-benar memakai kata eksistensialisme itu sendiri. Dan eksistensialisme hadir itu kan sebagai perlawanan sebenarnya terhadap filsafat positivismenya Immanuel Kant. Karena bagi eksistensialisme itu apa ya? Ini positivisme itu tidak menghadirkan suatu keaslian atau keautentikan terhadap manusia itu sendiri. Jadi kita kita terkesan untuk mengikuti orang begitu. Kita tidak ada keaslian terhadap individu-individu gitu. Jadi perlu sebuah usaha sendiri dari manusia dan diakui sebagai individu yang memang kita dapat pengetahuan, kita dapat apa segala macam itu memang dari hasil daripada apa yang menjadi penangkapan indera dan pengolahan daripada akal kita manusia itu sendiri, tanpa harus ada intervensi dari luar begitu. Oke. Kira-kira begitu yang sekilas yang sampai saat ini saya pahami begitu. Tapi eksistensialisme itu terhitung aliran ya? Terhitung aliran. Oke. Karena dia awalnya mulai keresahan terhadap keautentikan manusia itu sendiri kan hadir setelah perang dunia pertama ya. Tapi setelah baru benar-benar muncul itu setelah perang dunia kedua ya, sekitar abad ke-19 sampai ke-20 lah. Itu hadirnya, dan nggak hanya sebagai perlawanan terhadap positivisme juga, tetapi banyak aliran-aliran yang memang khususnya aliran filsafat tradisional, yang benar-benar yang memang udah berbicara tentang masalah ketuhanan dan sebagainya, itu filsafat tradisional, dan eksistensialisme berusaha untuk menyingkirkan itu. Jadi dia tidak paham dengan paham-paham tradisional, pemikiran-pemikiran filsafat tradisional begitu. Oke, kalau boleh tahu di eksistensialisme ini siapa saja tokoh yang berpengaruh dalam dunia yang itu beraliran filsafat eksistensialisme? Oke. Karena kayak yang kusebutkan di awal tadi ya, pertama Soren Kierkegaard ya. Soren Kierkegaard yang walaupun Soren Kierkegaard sendiri dia tidak mengakui dirinya sebagai eksistensialisme, tapi memang yang paling terkenal itu adalah
Jean-Paul Sartre gitu, yang memang dia benar-benar mengangkat itu. Selain itu, setelah itu mungkin banyak tokoh-tokoh yang memang mengikuti jalan yang dianut oleh Jean-Paul Sartre, misalnya kayak Muhammad Iqbal dan lain sebagainya. Tapi pemikirannya Muhammad Iqbal saya tidak terlalu mendalami itu, karena memang masih butuh untuk belajar juga terkait Muhammad Iqbal juga gitu. Ya. Nah, yang menarik adalah bahwa eksistensialisme ini dalam pusaran antara perjuangan dan kehendak bebas. Kira-kira menurut Mas Sodikin akan lebih condong kemana ini dari kedua ini, dan dari bahasan dua-duanya seperti apa kira-kira? Oke. Kalau saya sendiri sebenarnya bukan lebih tepatnya itu adalah ikhtiar ya. Ada kalau kita udah mengkaitkan itu ke bagaimana manusia yang yang menganut agama gitu. Betul. Jadi ada suatu entitas yang mengikat sebenarnya di situ. Ada suatu entitas yang mengikat yang kita namakan sebagai Tuhan, atau dalam Islam kita namakan sebagai Allah lah gitu. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan besar itu adalah kita punya kehendak sendiri nggak atas kedaulatan Tuhan itu. Betul. Kita punya itu nggak, ataukah memang kita berjalan di bawah koridor yang sudah ditentukan sama yang ini nih, sama yang atas nih, entitas yang mengikat kita gitu. Karena mungkin dalam agama Islam sendiri kalau kita berbicara itu memang kita dibebaskan untuk memilih jalan kita sendiri-sendiri. Ada ikhtiar yang memang, dan ada kehendak bebas kita untuk memilih jalan itu, tetapi kita butuh, tapi dalam Al-Quran itu sudah ditentukan, kalau kamu memilih jalan yang ini dia udah punya konsekuensinya. Begitupun kalau kita memilih jalan yang satunya sudah ditetapkan konsekuensinya seperti apa. Artinya ketika kita memilih yang bebas kita pilih itu adalah, misalnya dalam konsep kodok dan kodar misalnya, yang tetap itu adalah matinya kan. Tetapi yang menjadi ikhtiar kita atau yang menjadi kehendak kita adalah cara kita memilih kita untuk mati, atau cara kita untuk mendapatkan rezeki, atau cara kita untuk mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Itu kan masuk dalam ranah kita sebagai manusia. Tapi yang pasti itu adalah, yang sudah ditetapkan itu adalah kamu pasti dapat jodoh, kamu pasti dapat rezeki, atau kamu pasti mati gitu. Tapi cara kita mendapatkannya itu yang memang itu adalah jalan ikhtiarnya di situ ada gitu. Tapi beda dengan orang-orang Barat misalnya, yang memang dia berangkat dari nol, nggak memang menggunakan perspektif agama terhadap kehidupan mereka ya. Kayak misalnya yang salah satu pemikirannya Sartre itu kan ada la liberté, kebebasan. Betul. Jadi kebebasan itu apa saja gitu, tidak di luar daripada bagaimana kehendak manusia yang lain. Tetapi di pemikirannya terakhir juga Sartre itu tidak menafikan hubungan antara manusia lain dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Dan itu adalah suatu, kalau kata Sartre itu adalah sesuatu yang memang udah menjadi fitrah kalau kata dia, hubungan antara manusia lain dengan manusia yang lain itu. Tapi balik lagi ke konsep awalnya. Konsep awal dia tentang bahwasanya ketika kita masuk ke circle itu, kadang kita merasa muak dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Makanya kan kalau saya nggak salah kan yang pertama, pemikirannya yang pertama itu terkait dia mengambilnya itu dari judul novelnya dia terkait La Nausea atau kalau nggak salah ya. Ya itu adalah judul dari novel dia, bahwasanya pasti akan ada rasa muak itu, yang kita bosan terhadap kelakuan ataupun apa yang menjadi apa yang menjadi perilaku orang-orang di circle itu, sehingga kita mungkin pasti akan memilih jalan untuk keluar di sana atau memang tetap di sana. Itu adalah balik lagi ke konsep libertenya. Oke. Kira-kira jadi kebebasan manusia pada akhirnya itu akan menjadi belenggu terhadap interaksi sosial yang lain, karena kebebasan akhirnya
ada kubangan itu, ada pagar-pagar itu yang membakari adalah orang lain itu sendiri atas liberty itu begitu ya. Nah, saya akhirnya sedikit menyimpulkan karena ada sisi barat dan sisi timur ataupun Islam itu berarti ada eksistensialisme ateistik dan teistik begitu kira-kira. Ya. Nah, kira-kira dalam perbedaannya apa kira-kira yang beragama dan yang tidak beragama sederhananya begitu kira-kira? Bahkan kebebasan yang dianut sama orang-orang misalnya nggak ateis ya, tetapi walaupun mereka menganggap dirinya bebas sebebasnya, tapi yang mengekang dia itu adalah hak orang lain. Ya. Nah, beda dengan orang-orang yang memang berpaham agama dan sebagainya, kebebasan dia itu dibelenggu oleh pertama yang atas, yang punya entitas tertinggi lah. Betul. Dan yang kedua pasti hubungan sosial. Misalnya dalam masyarakat kita tidak boleh melakukan ini. Oke, kamu bebas kok. Misalnya geber-geber motor dan lain sebagainya. Bebas kok, nggak ada yang larang. Tetapi yang larang itu adalah telinga orang yang merasa berisik, telinga orang yang merasa ini. Tetapi jangan larang juga orang ketika kamu geber-geber motor. Jangan larang juga orang keluar bawa parang dan bunuh kamu begitu kan. Ya karena yang kita sama-sama memiliki kebebasan masing-masing. Orang yang bawa parang dan bunuh kamu gara-gara kamu geber motor, dia punya hak juga, dia punya kebebasan juga untuk istilahnya tidak mendengarkan suara-suara berisik begitu. Oke, mungkin terakhir saya sedikit ingin bertanya, kira-kira eksistensialisme ini apa yang bisa kita lakukan dari hikmah dari eksistensialisme ini kira-kira? Oke, pertama yang paling disoroti adalah saya lebih mensorotinya itu adalah keaslian, keautentikan dari ini, daripada bagaimana kita istilahnya usaha untuk memanfaatkan indera dan akal kita tanpa harus memang ada. Misalnya kalau sekarang kan kita masih terpengaruh oleh positivismenya Immanuel Kant ya. Jadi apapun yang menjadi argumen dan apapun yang menjadi apa yang kita keluarkan secara argumentasi dan lain sebagainya, kita perlu referensi. Kamu dapat ini dari mana? Misalnya saya mengatakan ini, kamu referensinya dari mana? Ya kan? Artinya kita perlu untuk menggunakan referensi lain supaya apa yang kita katakan itu dikatakan benar. Oke. Jadi tidak ada namanya, kalau positifisme itu tidak ada namanya keaslian dari pikiran kita sendiri. Tapi di eksistensialisme saya lebih menekankan kepada bagaimana keaslian itu dan hasil daripada apa yang kita tangkap dan hasil dari apa yang diolah sama akal pikiran begitu. Siap, makasih Mas Sodikin karena waktu juga sudah menunjukkan pukul demikian. Mungkin kita perlu obrolan lebih lanjut setelah ini ya, terkait pembahasan selanjutnya mungkin ya. Kita harus membahas positivismenya Agus Comte juga begitu kira-kira untuk mendalami fenomenologi dan segala macamnya. Mungkin itu saja. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Terima kasih juga untuk Mas Sodikin sudah sedikit membedah yang luar biasa ini. Mungkin itu saja. Demikian dari saya. Mohon pamit undur diri. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.